Berlatar belakang pada Laut Karibia di lautan lepas Puerto Rico, terdapat satu keluarga yang sedang berlibur menggunakan kapal di sana. Keluarga tersebut diisi oleh Tom sebagai ayah, Julia sebagai ibu, dan kedua anaknya yang bernama Cassie dan juga Ben. Saat semuanya sedang sibuk menikmati aktivitasnya masing-masing, Julia mencoba berenang di lautan lepas itu. Entah mengapa, lama-kelamaan Julia semakin menjauh dari kapal. Menyadari hal itu, Tom langsung segera menyalakan kapal untuk mendekati Julia yang sudah hampir tenggelam dan menyelamatkannya. Di atas kapal, Julia menjelaskan kalau dirinya seperti terjebak oleh arus tak terlihat yang tiba-tiba saja membawanya semakin menjauh dari kapal. Hal ini membuat Tom melarang semuanya untuk berenang tanpa pengawasan dari yang lainnya. Malam itu mereka merayakan ulang tahun Ben yang ke-13. Sebagai hadiah, Tom memberikannya laptop gaming terbaru untuk Ben. Cassie memberikan hadiah topeng dan Julia menghadiahkannya gelang yang sedang ngetren di kalangan anak seusia Ben. Kemudian mereka pun berfoto bersama untuk mengabadikan momen perayaan itu. Setelah acara selesai, Cassie pun mendapatkan video call dari pacarnya yang berada di kota. Sambil berbincang, pacarnya memperlihatkan badai mengerikan yang sedang terjadi di kota itu, sehingga membuat koneksi jaringan video call mereka terputus. Tak lama suara aneh terdengar dari luar kapal. Saat mereka mengeceknya, ternyata itu adalah suara paus yang sedang melintasi kapal mereka. Sampai-sampai ada salah satu paus berukuran raksasa yang tak sengaja menyenggol kapal mereka. Tom yang khawatir terjadi kerusakan pada kapal memutuskan menyelam untuk memeriksa keadaan bagian bawah kapal. Namun saat Tom kembali, tanpa sadar ia mendapati luka di bagian lengan kirinya akibat tak sengaja menyenggol baling-baling kapal. Sambil diobati, Tom menjelaskan kalau kapal mereka mengalami sedikit kerusakan pada bagian bawah dan baling-baling kapalnya akibat benturan dari paus yang melintas tadi. Dan untuk mencegah situasi semakin memburuk, Tom menyuruh Julia untuk menghubungi petugas pantai agar segera mengirimkan bantuan kepada mereka. Keadaan pun menjadi semakin mengkhawatirkan saat mengetahui bahwa tak ada satu orang pun yang menjawab sinyal mereka di radio kapal. Ditambah lagi persediaan makanan yang mereka bawa diperkirakan hanya cukup untuk sampai 4 hari saja. Dan dengan begini Tom menyimpulkan kalau keadaan mereka saat ini sudah terdampar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Terlihat benda-benda bercahaya yang diduga meteor itu sedang berjatuhan tak jauh dari kapal, sehingga membuat Tom terpaksa menyalakan kapal dan pergi menjauh dari sana. Ternyata begitu diperhatikan lagi, objek yang jatuh tersebut bukanlah meteor, melainkan seperti serpihan puing-puing pesawat satelit yang terbakar. Keadaan semakin memburuk lagi setelah mengetahui kapal yang sudah terlanjur mereka nyalakan menjadi semakin rusak. Gelombang air laut pun semakin mengamuk membuat kapal mereka terombang-ambing dan tidak dapat menahan ganasnya guncangan, sehingga Tom menyuruh semuanya memakai pelampung. Sit down. Keesokan paginya mereka semua terbangun dengan keadaan kapal mereka yang sangat hancur. Dan yang lebih mengejutkan lagi, kini kapal mereka berada di daratan seperti di atas sebuah gunung, padahal seharusnya mereka masih berada di tengah laut. Tom menduga bahwa mereka terdampar di sebuah pulau, namun setelah diselidiki kembali, mereka menyadari bahwa lokasi mereka tidak pernah berubah dan masih berada di tengah laut. Dengan begini berarti dapat disimpulkan kalau lautan menghilang secara misterius. Ditambah lagi kompas yang mereka bawa menunjukkan arah yang terbalik, utara mengarah ke selatan dan begitu juga sebaliknya. Ini menandakan bahwa bumi telah mengalami pergeseran lempeng dengan skala besar. Akibatnya area daratan berubah menjadi lautan, dan mungkin saja orang-orang yang berada di daratan tidak sedang baik-baik saja. Akan kejadian yang mereka simpulkan ini, Cassie merasa sangat sedih karena ia memikirkan keadaan pacarnya yang berada di kota. Sementara Ben nampak tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi pada bumi saat ini. Mengingat usianya yang masih 13 tahun, ia malah hanya menari dan juga menerbangkan balon-balon ulang tahunnya ke udara.
Beberapa waktu berselang tanpa diduga, Tom mendapatkan panggilan pada radio kapal mereka dari seorang pria bernama Now. Ia menjelaskan kemungkinan dirinya berhasil selamat karena berada di kapal selam kecil miliknya saat laut mulai surut. Now juga mengatakan kalau komunikasi dengan daratan terputus sehingga dia tidak bisa menemukan siapapun kecuali Tom yang juga berada di lautan. Ia menyadari kejadian ini diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi yang bisa saja terjadi lagi dan membalikan keadaan. Penjelasan Now membuat Tom memutuskan menghampirinya untuk berjaga-jaga jika lautan sudah kembali karena kapal yang mereka miliki kini sudah benar-benar rusak. Namun kapal selam Now tidak dapat membuat banyak orang sehingga Tom meminta Now untuk membawa kedua anaknya saja. Mereka pun saling mencocokkan jarak serta titik koordinat. Dan jika dihitung-hitung, perjalanan ke sana akan memakan waktu 2-3 hari lamanya dengan berjalan kaki. Saat mereka sedang berkemas, tiba-tiba mereka melihat seorang pria dan anjingnya yang sedang berjalan ke arah kapal. Melihat pria itu, Tom juga segera menghampirinya. Tom lalu mendapati kaki pria itu sedang terluka, sehingga Tom menawarinya bantuan karena kebetulan istrinya merupakan seorang dokter. Ketika Tom hendak memberikannya sebotol air, tiba-tiba saja pria tersebut menyerang Tom sampai membuat Tom tewas oleh tombaknya di sana. Pria asing tersebut melanjutkan perilaku kampret ini dengan menuju ke arah Julia dan melemparkan tombak ke arahnya. Untungnya lemparan itu meleset dan hanya mengenai bahunya saja. Menyadari kejadian tidak beres ini, Julia menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi di dalam kapal. Sementara dirinya bersembunyi di toilet sambil memegang pisau untuk berjaga-jaga. Tak lama, pria itu berhasil mendobrak kapal dan langsung memakan persediaan makanan mereka sambil mencari Julia dan menuju toilet. Untungnya, Julia sudah berhasil keluar kapal melalui lubang dan bersembunyi di bawah kapal. Tak lama, anjing milik pria itu muncul dan menyerang Julia, sehingga membuat Julia terpaksa untuk mengalahkan anjing tersebut. Pria itu semakin menjadi marah saat melihat anjingnya kalah. Ia pun lalu mengejar Julia dan menjatuhkannya di dekat tempat persembunyian Cassie dan Ben. Cassie yang sedang memegang flare gun segera memberanikan diri untuk keluar dan menembakkan flare gun tersebut sampai membuat si pria asing itu berhasil dikalahkan. Namun sayangnya hasil dari tembakan flare gun itu membuat percikan api dan mulai membakar seluruh isi kapal. Dengan panik, Julia langsung mengambil seluruh persediaan makanan yang tersisa dan juga peralatan medisnya. Kemudian mereka pun segera keluar dari kapal yang mulai terbakar dan menuju ke arah jasad Tom. Saat mereka menangisi kepergian Tom, tanpa diduga si pria tersebut masih selamat dan berhasil keluar dari kapal. Jadi mau tak mau Julia dan kedua anaknya segera berlari sejauh mungkin dari sana tepat setelah kapal itu meledak. Ketiganya terus berlari melintasi bukit karang berbatuan, di mana sisa-sisa air di sana tidak bisa diminum karena rasanya yang asin. Ben pun mulai menyalahkan dirinya sendiri karena ia merasa dirinya lah yang membuat pria itu mengetahui lokasi mereka akibat ulahnya menerbangkan balon. Namun Julia tetap berusaha menenangkan mereka dan tetap memberikan semangat agar bisa selamat dari situasi ini. Di saat itu juga mereka melihat pria itu datang dari kejauhan. Hal itu membuat ketiganya terpaksa langsung berlari kencang untuk menjauh darinya. Dalam pelarian ini mereka melewati banyak tong berisi limbah beracun. Mereka juga melewati banyak sampah laut yang terkumpul di atas bukit bebatuan. Setelah dirasa cukup jauh dari pria itu, mereka yang tak sengaja menemukan bangkai pesawat yang dulunya tenggelam di dasar laut memutuskan untuk beristirahat di sana. Sambil beristirahat, Julia menghibur kedua anaknya dengan menceritakan tentang bagaimana dirinya dulu bertemu dengan Tom untuk pertama kalinya. Sampai tak terasa malam pun tiba dan mereka pun tertidur pulas di sana. Di tengah peristirahatan, Cassie terbangun karena kebelet buang air kecil. Tanpa disadari Cassie, pria yang mengejar mereka sudah sampai di sana dan bersiap untuk menghabisi Cassie. Untungnya, Julia yang lebih dulu menyadari kehadiran pria itu langsung menyerangnya dari belakang dan membuat peran pria itu berakhir sampai di sini.
Singkat cerita, keesokan harinya saat ketiganya akan melanjutkan perjalanan, mereka dikejutkan saat melihat jasad pria kemarin yang menjadi hancur tercabik-cabik. Dari sinilah Julia mulai menyadari kalau ada ancaman yang lebih menyeramkan daripada pria ini, namun belum diketahui apa dan bagaimana bentuknya. Mereka pun lalu tetap melanjutkan perjalanan menuju titik koordinat Now dengan lebih berhati-hati lagi. Di tengah perjalanan, Ben merasa dehidrasi, sehingga membuatnya meminum air dari genangan yang dipenuhi oleh ikan mati. Untungnya sebelum meminum terlalu banyak air asin itu, Julia segera menghentikan Ben. Julia dan Casey lalu menuntun Ben yang mulai melemah. Di lanjutan perjalanannya, mereka menemukan beberapa kursi plastik. Hal ini memberikan ide untuk membangun sebuah camp agar mereka bisa beristirahat di sana. Pagi harinya, Julia dibangunkan oleh suara-suara aneh yang terdengar dari luar. Saat ia keluar, dirinya dikejutkan oleh ribuan kepiting Alaska yang muncul dari balik perbukitan. Julia pun langsung membangunkan kedua anaknya dan berlari sekencang mungkin dari kejaran banyaknya kepiting tersebut. Di tengah pelariannya, mereka melihat ada sebuah kapal barang, yang dimana ternyata masih ada beberapa orang selamat yang sedang memunguti botol-botol air mineral di sana. Julia berlari ke sana dan meminta pertolongan mereka, namun mereka menolak dan malah bersembunyi di dalam kontainer. Akhirnya mereka memilih untuk menaiki kontainer itu. Namun dalam prosesnya kaki Julia sempat tercapit kepiting sebelum sempat naik sepenuhnya. Dan di saat yang sama, kepiting-kepiting itu menemukan lubang masuk ke dalam kontainer dan menyerang semua orang yang ada di sana. Sementara itu, Julia tiba-tiba pingsan akibat serangan kepiting barusan. Singkat cerita, keesokan harinya Julia terbangun dan mendapati kedua anaknya yang tidak ada di sana. Ditambah lagi angin kencang yang kini melanda tempat itu, menandakan kutub akan kembali seperti semula. Namun pada akhirnya mereka semua bertemu dan berkumpul kembali. Ketiganya lalu masuk ke dalam kontainer itu untuk mengambil persenjataan dan beberapa perlengkapan lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Setelah angin menghilang, Julia lalu menghubungi Now dengan menggunakan telepon satelit milik salah satu jasad yang ada di sana. Now memberitahu Julia tentang perkiraan kembalinya air laut yang ia perkirakan akan kembali sekitar 3 jam lagi. Untuk memberitahu lokasinya, Now menembakkan flare gun ke udara yang kemudian langsung dilihat oleh Ben dan Julia. Tanpa berpikir lagi, ketiganya pun segera melanjutkan perjalanan ke arah di mana Now menembakkan flare gun tersebut, walaupun jaraknya masih lumayan jauh. Meskipun begitu, mereka tetap berjalan, sampai tibalah pada tempat yang dipenuhi oleh bebatuan karang. Ketika mereka hampir keluar dari bebatuan karang tersebut, tiba-tiba terjadi longsoran batu yang membuat Casey serta Ben terpisah dengan Julia. Mengingat waktu yang tersisa sedikit lagi sebelum lautan kembali datang, Julia berteriak meminta Casey dan Ben untuk menuju kepada Now secepat mungkin. Walaupun awalnya sempat menolak, tetapi mereka terpaksa melakukan perintah ibunya itu untuk segera pergi dari sana. Singkat cerita, mereka pun sampai dan berlari ke arah kapal selam kecil milik Now. Namun sesampainya di sana, Casey mendapati Now yang sedang terluka parah akibat serangan kepiting. Menyadari dirinya tak mampu bertahan lagi, Now pun menyarankan Casey untuk menjemput Julia sehingga mereka bisa menyelamatkan diri bersama-sama ibunya. Tanpa berpikir lagi, Casey langsung berlari kembali ke arah Julia untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Julia yang sudah putus asa dikejutkan dengan kemunculan kepiting-kepiting lapar yang menuju ke arahnya. Julia tetap memberikan perlawanan dengan menembaki kepiting-kepiting itu sebagai usaha terakhirnya. Namun karena jumlahnya yang terlalu banyak, Julia pun kehabisan peluru. Saat sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba Casey muncul dari balik bebatuan longsor. Casey lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa menarik ibunya keluar dari sana. Setelah berhasil, keduanya segera berlari ke kapal selam sambil dikejar oleh ribuan kepiting Alaska. Julia, Casey, dan juga Ben kemudian naik ke atas kapal sehingga kepiting-kepiting itu tidak bisa menggapai mereka. Ketiganya pun lalu memasuki kapal selam ketika dirasa perlawanan yang mereka berikan akan percuma. Dan tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kedatangan tsunami raksasa yang kembali di tempat yang seharusnya.
Tanpa butuh waktu lama, tsunami itu lalu menghantam kapal selam mereka dan mengguncang kapal dengan sangat hebat. Dalam posisi ini, Julia mulai teringat kenangannya bersama Tom sebelum akhirnya ia pingsan. Singkat cerita, mereka tersadar dari pingsannya dan mendapati kalau kapal mereka berhenti berguncang. Ketiganya kemudian keluar dari kapal tersebut dan menemukan diri mereka yang kini berada di pantai dekat kota besar yang terlihat sangat hancur akibat terendam air laut. Kemudian film ini ditutup dengan berpelukannya Julia, Cassie, dan juga Ben yang bersiap untuk melanjutkan kehidupan mereka yang baru.